Ini udah masuk semua belum? Ini baru 57, harusnya 65. Berarti 8 orang lagi belum gabung. Nanti banyak yang japri saya lagi nanya. Penjelasannya belum ini. Udah kelihatan ininya? Sudah, Pak. Nah, kita mulai ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Ini nggak saya ini tuh. Sebentar. Eh, Bentar tuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sesi khusus untuk penjelasan mengenai tugas akhir. Sudah banyak yang nanya ke saya, Pak, kapan, Pak, kapan. Nah, ini panduannya baru selesai saya buat. Terus juga saya cari waktu yang agak senggang karena tadi pagi saya juga ada ngisi materi di nasional, jadi kalian saya undur ke siang. Oke, ini panduan tugas akhir, penjelasannya berdasarkan dari format yang terakhir kemarin saya bagikan di grup ya. Itu grupnya saya rubah namanya, jadi nggak seminar sama PKL lagi, udah sekarang udah masuk tugas akhir. Oke, yang pertama latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa panduan khusus untuk Prodi MI ini saya buat karena berdasarkan berita acara hasil rapat sesuai surat yang kemarin, itu disepakati format baru untuk tugas akhir jenjang diploma 3. Jadi kalian mau tidak mau harus menyesuaikan dengan format yang sudah disepakati. Tujuan dari format baru itu untuk menyelaraskan dan menyeragamkan tugas akhir serta menyelesaikan isu terkait kelulusan tepat waktu. Jadi tujuannya itu pertama biar seragam semua sesama D3. Kemudian nah masalah kelulusan tepat waktu karena MI kemarin termasuk salah satu jajaran yang banyak lulusannya yang tidak tepat waktu, banyak yang molor. Terutama yang semenjak dari era Covid itu sampai sekarang aja masih sisa. Ada tiga, sebenarnya ada empat. Angkatan 2020 itu satu, angkatan 19 itu ada tiga. Tapi yang 19 tiga ini sudah bergerak, sudah mau selesai, kayaknya mau ujian juga bulan ini. Nah, yang satu kayaknya karena itu masalahnya, kayaknya dia memang sudah tidak mau melanjutkan jadi sudah selesai. Jadi kira-kira itu. Bayangin kalian, D3 10 semester. Itu kan kayak D3 rasanya S1 coba. Nah, jadi tujuan dari format baru ini salah satunya isu tentang ketenaga waktu. Kemudian latar belakang lainnya adalah level KKN ini untuk diploma 3 adalah level 5.
Ini yang perlu digarisbawahi. Level 5 itu adalah secara umum kalian mahasiswa itu melakukan suatu pekerjaan berdasarkan suatu prosedur. Jadi kalau kalian misalnya jadi programmer, kalau kalian mau membaca rancangan, apa prosedurnya? Algoritmanya kalau bahasa kita gampang. Kan kalian juga gitu kan, kalau mau ke misalnya mau instalasi apa yang harus dilakukan prosedur apa. Nah, seperti itu jadi. Jadi kalian tuh berdasarkan dari pekerjaan. Bukan lagi jadi nggak ada lagi yang kita nanti buat aplikasi terus diuji itu levelnya S1 sebenarnya D4. Level kita jadi sama D4. Nah, jadi salah satunya jadi termasuk ini latar belakang format baru. Nah, ini format baru yang kalian sudah bisa lihat sama seperti yang di panduan yang saya bagikan, di panduan apa di surat yang saya bagikan. Halaman judul, judul dalam, pengesahan, pernyataan bebas plagiasi, ringkasan, terus ada daftar riwayat hidup ini opsional, boleh ada, halaman persembahan opsional, boleh ada, boleh tidak, moto, kata pengantar, dan segala macam. Nah, ini untuk judul. Ini kemarin pada sibuk ya. Judul untuk PKL, kemarin saya sudah tanyakan ke PPMPP, apakah harus pakai laporan magang? Ternyata tidak, boleh dibebaskan. Tapi mencerminkan apa yang mahasiswa kerjakan di lokasi PKL atau magang. Contoh, misal, ini yang saya contoh ambil yang di Diskominfo Pesawaran ya, misalnya pembuatan user interface website sistem pelayanan terpadu pada Dinas Komunikasi Informatika dan Kabupaten Pesawaran. Jangan langsung beranggapan kalian buat pakai metode tertentu. Enggak, tapi apa pekerjaannya di situ. Kalian kemarin waktu ujian PKL kan menjelaskan kan, kami realisasi pekerjaannya ini, terus dokumentasinya ini. Nah, kira-kira nanti seperti itulah kira-kiranya. Atau contoh lagi misalnya pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, aplikasi kafe dan restoran pada PT Mikrodata. Ini saya ambil contoh aja sebenarnya. Nah, ini kira-kira judulnya seperti ini. Ini kita bahas ininya dulu ya, formatnya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi jangan nanti saya udah panjang ditanya mundur lagi ke belakang. Saya mau nanya Pak, Boleh, silakan. untuk judul itu kan yang kemarin saya ajukan itu kan Mm-mm. sama Bapak itu dari DSS itu dari yang saya Mm-mm. pakai di Mm-mm. Mikrodata itu. Mm-mm. Itu pakai itu aja nggak apa-apa kan Pak? Ya kira-kira mencerminkan nggak ini, Van? Kemarin kan kita belum keluar panduan ini. Yang kalian waktu bimbingan sama saya itu kan Menjelaskan panduan secara baru. spesifik gitu ya Pak. Iya, jadi nanti kalian judulnya kayaknya buat aplikasi gitu loh. Jangan sampai itu keluar. Kalian nanti yang repot. Nanti Hmm. juga nanti di pembimbing juga nanti saya pokoknya saya batasi benar ininya supaya tidak melenceng dari jauh. Berarti Malah saya yang lebih setuju kemarin itu kalau yang seperti contoh yang saya rapat sama PPMPP, laporan magang sebagai. Nah, jadi kan enak tuh, dikunci kan oh, jadinya. Jadi nggak akan bisa kemana-mana. Ternyata masih kendor juga. Dibuat seperti ini masih ada peluang sebenarnya. Cuman nanti coba saya batasi di pembimbing sebenarnya. Pembimbing dan pengujinya itu jangan sampai keluar jauh. Intinya gitu. berarti yang judul yang kemarin di ACC itu masih ada kemungkinan untuk direvisi ya Pak. Iya, kalau bisa jangan lebih ke arah sistemnya kelihatannya gitu. Kan ini kan pembuatan. Kan berarti cara membuat kan. Iya Pak. Cara membuat itu kan bukan metode khusus bukan sebenarnya. Enggak. Kalau buat aplikasi iya, dari buat sampai jadi sampai nguji. Nah, itu baru buat aplikasi. Misalnya buat UI UX juga, buat UI UX juga kan ada metodenya tuh. Awalnya gimana, terus sampai jadi, terus sampai diuji interface-nya. Kita nggak gitu. Ya mungkin cerita tentang gimana cara ininya, terus kalian ngambil dari mana cara membuat user interface yang bagus. Terus yang di sana seperti apa kalian kerjakan dalam buat websitenya, misalnya gitu ya. Misalnya gitu loh, Van.
Jadi tahapan langkah-langkah yang kalian kerjakan. Iya, Pak. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Saya eh, Boleh, boleh. Hmm. Andri dulu, Andri, Andri. Mm-mm, mm-mm, ah, mm. Sebenarnya bahasa gampangnya ya, Andri. Ya, TA sekarang itu sebenarnya laporan PKL. Jadi apa yang kalian kerjakan? Targetnya nggak aplikasi itu, misalnya buat kalian di sana aplikasi nggak jadi gitu sampai kan, tapi sampai tujuan yang sudah kalian kerjakan. Nanti ada beberapa nih, contoh kayak si Nela itu jadi social media officer. Apakah ada itu kompetensinya di MI? Nggak ada. Tapi dia kerjakan itu di sana. Iya dia ceritakan aja. Nah kayak kamu sama Rizky, di tim yang sama apa kalian berdua? Satu tim projectnya? Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Ya udah tinggal bayar. Iya nggak apa-apa, tapi kan fokusnya kan beda. Misalnya kamu fokus di back end, iya nggak apa-apa kamu cerita sesuai di PKL sana. Tapi nanti difokus di hasil dan pembahasannya, kamu lebih banyak ke back endnya. Maksud nggak? Ya, jadi Rizky front end-nya. Seperti itu, misalnya yang dapat project sama ya, cuma yang dibagi dibagi tugas misalnya. Ada UI UX, front end, back end, ada yang pengujian. Iya sudah nggak apa-apa ceritanya sama. Walaupun satu tim gitu ya. Nanti fokus di terakhirnya seperti yang Pak Septa bilang kemarin waktu pertemuan terakhir itu, bilang ya difokuskan aja yang kalian kemana ininya, yang jadi fokus kalian. Ya sudah itu aja yang dibahas. Memang agak ini sih ya, karena kalau panduannya yang buat masing-masing prodi ini kan tergantung penerjemahan kaprodinya ya. Jadi saya menerjemahkan apa yang sesuai di kepala saya sebenarnya. Kemarin saya minta panduan komplit kalau bisa enak jadi jelas. Cuman memang itu untuk berlaku untuk kurikulum baru. Dan itu pun sedang lagi diuji. Jadi baru formatnya yang disamakan. Isinya masih masing-masing. Nah, itu yang saya buat agak berat. Masing-masing karena jadi saya juga nggak mau memberatkan. Intinya tetap ini laporan PKL atau laporan magang yang dijadikan tugas akhir gitu. Oke, masalah judul ini ya. Ada lagi nggak yang ditanya? Ini masalah judul dulu nih. Pak izin tanya Pak. Boleh, Gung. Pak jadi kalau misalnya kan di perusahaan itu buat aplikasi tuh, tapi Hmm. aplikasinya tidak selesai sampai kita setelah selesai PKL itu gimana Pak? Jadi ceritanya yang dimasukin TA sampai aplikasi yang kita buat itu aja Pak ya? Jadi Bagaimana? intinya gini, Gung. Pokoknya intinya apa yang kalian kerjakan selama PKL, ya. Misalnya kalian jadi ini ada lagi yang kemarin. Pak, saya ngurusin bagian keuangan, bagian invoice gimana, Pak? Ya ceritakan aja. Ya sesuai nggak? Ya kadang bingung ya, karena kita di perusahaan tuh kita nggak bisa milih pekerjaan sih. Jadi ya dikerjakan, ya nggak selesai juga nggak apa-apa. Kan memang pekerjaan kalian di sana seperti itu. Ya tinggal diceritakan. Nanti di bagian ada rencana, nanti rencana kalian yang kalian isikan di nanti penjelasan lebih lanjutnya. Pokoknya intinya apa yang kalian kerjakan. Jadi aplikasi itu nggak harus ditunjukkan selesai atau enggak. Yang selesai ya selesai, misalnya selesai, oke. Yang enggak apa-apa. Toh dari pembimbing juga udah dikasih nilai kan. Kalau dikasih nilai ya sudah selesai. Intinya gitu. Jadi intinya tugas akhir ini bukan lagi kita buat aplikasi dari nol, ramian terus dibuat ini nggak ada lagi. Kita melaporkan apa yang
kalian sudah lakukan selama PKL. Intinya tugas akhir gitu. Ini yang saya tangkap dari rapat kemarin. Intinya tuh apa yang kalian kerjakan, jadi dilaporkan. Iya, kalau prosedur, misalnya nanti prosedur menurut pembimbing atau penguji nanti prosedurnya ada yang salah, ya sudah. Berarti di situ ada koreksinya. Nanti ke depannya ketika buat rencana lagi, misalnya disesuaikan, nah ya itu penyesuaiannya seperti itu, gitu loh. Prosedur A ini salah, harusnya begini. Jadi yang dibahas tuh prosedurnya, bukan aplikasinya. Paham nggak? Jelas nggak, Gong? Insya Allah Pak, jelas Pak. Terima kasih Oke, Pak. oke. Terus, udah ya? Udah judul masih ada masalah nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Terus, ini yang isi bagian ini. Ini sama bagian seperti tugas akhir bagian tahun lalu. Halaman pengesahan, bebas plagiasi dan segala macam nih. Kalau ada ya dimasukkan, kalau tidak ada ya nggak dimasukkan. Contoh kayak daftar riwayat hidup, halaman persembahan sama moto ini mau ada, boleh tidak. Kalau daftar tabel ini kalau ada tabel yang dipakai ya dibuat. Kalau tidak ada ya tidak ada. Daftar gambar dan daftar lampiran. Jadi silahkan ditambahkan kalau memang ada. Kalau nggak ada ya sudah. Nah, masuk ke pendahuluan. Kalau di panduan itu cuma dua, latar belakang dan tujuan. Latar belakang ini adalah landasan pemikiran secara garis besar dari apa yang sudah dijelaskan di judul. Nah, latar belakang berfungsi sebagai informasi yang relevan membantu menemukan pokok permasalahan. Sehingga setelah membaca latar belakang, pembaca sudah dapat menduga pokok permasalahan yang akan diangkat. Dalam latar belakang, digambarkan secara jelas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu latar belakang. Tujuan ya biasa. Tujuan itu adalah menyebutkan secara spesifik apa yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang. Jelas nggak pendahuluan? Pasti kalian mikir, Pak, kalau prosedur itu latar belakangnya gimana, Pak? Iya, permasalahannya prosedurnya itu benar apa enggak yang kalian kerjakan? Iya kan, misalnya prosedur di sana ada yang salah nih, misalnya dalam perancangan ada fase yang dilewatin gitu ya. Kalian kasih yang benar nih seperti ini fase misalnya perancangan interface atau pembuatan backend seperti ini ada yang lewat. Kalian tambahkan. Nah, itu kan masalah kan sebelumnya ada prosedur yang tidak dijalankan atau prosedur yang hilang atau prosedur yang salah. Nah, itu dikoreksi. Jadi besarnya sekarang ini eh, lebih ke ya prosedur tadi. Ya nanti ini insya Allah sama pembimbing bisa lah dibantu. Nanti saya jelaskan lagi ke pembimbingnya. Pembimbing sama pengujinya. Ada yang mau tanyain nggak nih pendahuluan, latar belakang, tujuan? Ada yang tanyain? Enggak, Pak. Cukup. Cukup. Oke, lanjut ya. Lalu yang bab 2 gambaran umum perusahaan biasa. Gambaran umum perusahaan semua tentang perusahaan kalian jelaskan di bab ini. Contoh nih yang saya ambil profil perusahaan, struktur organisasi, terus proses bisnis yang dijalankan. Nah, dari proses bisnis kenapa ada proses bisnis yang dijalankan? Nah, kan kalian masuknya nanti di situ tuh. Di proses bisnis dia yang dijalankan yang apa gitu. Yang kalau bisa ya yang menyangkut yang kalian kerjakan. Misalnya contoh kayak si Nela yang agak ini ya, yang apa di luar ini, social media officer. Disebutin juga nanti tuh pekerjaan bisnis, proses bisnis di bagian sosial media itu apa pekerjaannya. Nah, jadi biar nanti nyambung tuh ke bawah. Oh, ternyata di perusahaan ini ada proses bisnis A. Jadi wajar kalau judulnya itu prosedur A,
atau dibahas lagi di prosedur A. Seperti itu. Jadi prosedurnya nyambung gitu. Sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Jangan dia bisnisnya software host, tapi di situ dia malah jualan online. Ya beda. Misalnya buka toko online, apa marketplace. Ya kalau marketplace-nya sama dengan software, oke. Tapi marketplace umum, ya agak beda jauh gitu. Jelas ya, kalau gambaran umum perusahaan, insya Allah jelas lah, karena nggak terlalu ini. Jadi intinya ada proses bisnis, nanti yang akan kalian bahas, salah satunya di situ. Untuk metode pelaksanaan, ini tempat dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan lokasi atau perusahaan instansi tempat PKL. Kemudian waktunya adalah waktu pelaksanaan PKL. Nah, untuk rencana pelaksanaan, ini saya minta tolong kalian ambil dari yang kalian isikan di EPKL. Jadi rencana pelaksanaan silakan ambil dari rencana kegiatan yang sudah diinput di aplikasi EPKL. Jadi di bab 3 tentang tempat, waktu pelaksanaan, dan rencana, kira-kira penjelasannya seperti ini. Ini ada yang ditanyakan nggak? Saya, Pak. Ya, Gong. Febri. Oh iya. Nah kan rencana pelaksanaan itu tadi ya Pak, kayak dibilang di awal kita tuh nggak bisa milih kerjaan. Yang di rencana pelaksanaan itu kan kita bikin rancangan aplikasi, kita implementasi database. Dan yang saya kerjakan di dinas itu kayak ngasih nomor surat, terus scanning, dan bla 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 yang perkantoran gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Gini, Febri. Jadi kan ini kan namanya rencana. Kan kita namanya berencana. Nanti kan di bab selanjutnya ada hasil dan pembahasan kan? Nah, nanti di hasil dan pembahasan itu bagaimana realisasi rencana kalian. Apakah sudah sesuai yang ditawarkan atau berbeda? Kalau berbeda itu nanti dibahas tuh di situ. Kenapa berbeda? Jawabannya dari mana? Proses bisnis yang tadi itu. Karena di proses bisnis di sana seperti ini gitu. Yang dikerjakan yang proses yang berjalan di instansi itu seperti ini. Makanya rencananya berbeda jauh dengan realisasi. Itu sebenarnya gitu doang. Ya nggak apa-apa rencana. Banyak juga pertanyaan juga kemarin waktu saya rapat. Gimana kalau rencananya beda sama realisasi? Ya nggak apa-apa, namanya juga rencana. Kamu rencananya mau kuliah di Unila, totonya kuliah di Polinela. Kamu tetap kuliah nggak? Kuliah Pak. Nah, ya sudah. Kan cuman berencana, realisasinya beda. Nah, nanti ditanya, kenapa kamu tetap kuliah walaupun di Polinela? Gitu. Nah, itu loh, gitu maksudnya nanti itu, di pembahasannya. Paham nggak, Febri? Paham. Oke, clear Pak. Nah, jadi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, rencana pelaksanaan berbeda nanti dengan apa yang kalian kerjakan di sana, nggak apa-apa. Ya memang seperti itu adanya. Namanya kita berencana kan, berencana kalau tidak sesuai rencana ya sudah. Penting direalisasi sudah kita ceritakan. Nah, ada lagi yang ditanyakan nggak? Clear ya, jelas ya? Oke, saya geser. Masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, ini kalau membutuhkan landasan teori yang disesuaikan dengan permasalahan, boleh. Opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang jadi fokus di hasil dan pembahasan, ini adalah realisasi dari rencana kegiatan PKL. Kalau yang realisasinya sesuai, ya sudah ceritakan saja. Realisasinya seperti apa, kegiatannya satu-satu ya, kan kalian ngisi satu tuh. Realisasinya apa, bukti dokumentasinya apa, lagi gitu, misalnya apalagi ada dokumentasinya. Jadi gambarnya bukan gambar DFD apa enggak, tapi bukti kalian mengerjakan di situ. Terus nanti kalau misalnya yang beda kayak Febri tadi, kenapa beda? Nah, kamu jelaskan di situ tiap ini. Dari rencananya ini kok pelaksanaannya jadi begitu dengan bukti itu. Kenapa? Ya dijelaskan aja di situ.
Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi di gambar umum perusahaan, proses bisnis yang dia kerjakan. Misalnya kalian bagian perkantoran ternyata sebagai admin, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa disebutkan di situ. Kan kalian menjalankan suatu pekerjaan, bukan membuat sesuatu, bukan. Kalau menemukan sesuatu udah levelnya D4, S1. Tapi kalau D3 itu melaksanakan pekerjaan. Ya, paham ya? Jadi hasil dan pembahasan, hasilnya apa? Realisasi kalian pekerjaan. Terus pembahasannya apa? Kalau ada perbedaan dengan rencana, baru dibahas di situ. Jangan lupa setiap rencana realisasi itu ada dokumentasinya. Tiap realisasi ada dokumentasinya. Ada pertanyaan nggak? Ya, Andre. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, jabarkan satu-satu. Iya, biar kelihatan banyak lah. Iya, iya, betul. Mm-mm, mm-mm. Nggak apa-apa. Namanya kan satu tempat. Satu tempat terus kita mau nyoba dituju yang posisi yang sama. Tapi kan nanti makanya bilang ada perbedaan realisasi. Nah, disitulah pembahasannya muncul. Ya. Heeh, heeh, heeh. Ya, pilih kalau bisa diambil yang agak bedanya, banyak agak agak berbeda biar ceritanya nggak selalu sama persis gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga sama persis, bener lah. Walaupun sama satu tim tetap ada fokusnya masing-masing. Mm. Iya, foto kalian lagi ngoding lah. Iya, nggak ada pengujian. Nggak ada pengujian-pengujian. Yang ditanya itu kalian ini ngerjain apa di sana? Iya kayak kalian sebenarnya kayak ujian PKL itu sebenarnya kalau untuk TA sekarang tuh ya begitu nanti. Kalian tuh yang diuji tuh itunya, apa yang kalian kerjakan? Mana buktinya? Nah, gitu loh. Benar kan? Nah, ya seperti itulah kira-kira. Iya, jadi ini aja lah, dicari aja gimana kira-kira. Apa buktinya? Bisa kok. Kamu laporan kemana waktu yang ujian PKL? Kalau yang sama saya kayaknya komplit deh. Tiap dia ngelakuin salah satu kegiatan ada fotonya. Di satu kegiatan ada fotonya. Ya nggak apa-apa, nggak lagi ngoding juga nggak apa-apa. Ya terserah mau pakai misalnya screenshotan ini juga boleh nggak apa-apa. Tuh kata Febri pakai image generator katanya. Ya nggak apa-apa. Pakai itunya juga jadi bukti kan, sama aja bukti kan? Iya, yang penting gini, intinya bisa dibuktikan. Apa yang kamu kerjakan itu bisa dibuktikan. Nggak, nggak. Ya itu kan bahasa gampangnya loh. Oke, sip. Ya, ada lagi nggak? Ini yang nanya cuman sih, Saya izin oh ya, bertanya. Kila. Oke, gimana? Jadi saya izin apa namanya memastikan kembali gitu Pak. Jadi Nah, untuk hasil dan pembahasan ini kita tuh hanya kayak kita tuh menjelaskan apa yang kita kerjakan saja kan, bukan iya. kayak harus menggunakan apa kayak ada metode metode segala Enggak, gitu Kak Pak. enggak. Jadi makanya di sini saya jelaskan. Hasil dan pembahasan itu menjawab dari rencana yang kalian buat. Jadi hasil dan pembahasan itu realisasi rencana. Kan kalian sebelum berangkat PKL udah ngisi rencana tuh. Nah, realisasinya gimana? Apakah sesuai? Apakah beda jauh? Kalau sesuai, ya sesuai. Alasannya mungkin pembahasannya nggak banyak ya, dikit. Sudah sesuai karena bidang pekerjaannya sama.
yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau beda, contoh kayak Febri tadi beda, Pak, saya sebagai ngisi nomor surat, bagian ngarsip ini, ngarsip itu. Iya, berarti dia tugasnya sebenarnya sebagai arsiparis, bukan sebagai programmer. Terus apa tugasnya? Nah, ya itu nanti perbedaannya di situ. Nah, itu dibahas tuh. Direncanakan sebagai programmer, ternyata realisasinya jadi arsiparis. Ya, ya ceritanya beda lagi. Diceritakan saja. Terus buktinya apa? Gitu loh. Gitu aja sebenarnya. Tidak harus enggak, kalian jangan takut lagi udah dibilangin. Nanti saya kalau kalian ini pesan untuk semua ya. Kalau nanti ada dosen pembimbing yang agak minta aneh-aneh, lapor ke saya. Nanti biar saya yang ngobrol sama pembimbingnya. Oke? Setelah ini saya bagi pembimbingnya dulu. Oke? Baik, Ya, Pak. setelah pertemuan ini saya Baik, Pak. bagi daftar Baik, Pak. pembimbing dan pengujinya. Pengujinya nanti, pembimbing dulu aja. Siapa? Ya. Ya, di grup WA aja. Di grup, tidak dibuka gampang. Kirain di sini langsung, Pak. Nggak usah. Di grup aja. Nggak usah. Udah saya dokumennya udah saya ajuin ke jurusan kok. Udah dibagi-bagi ke ininya. Ke dosennya udah didistribusi. Ada lagi hasil dan pembahasan? Pak, izin bertanya. Ya, boleh Yunita. Jadi kan yang di hasil dan pembahasan ini kan realisasi rencana kegiatan PKL ya, Pak. Nah, itu kan berhubungan sama pekerjaan kita di sana. Nah, contohnya saya sendiri sebagai sistem analis, Pak, di situ. Nah, pekerjaannya tuh lumayan banyak gitu, Pak. Maksudnya ada beberapa gitu. Dan itu beda. Nah, sedangkan judul yang kita ambil misalnya fokus di satu, misalnya pembuatan spesifikasi dokumen spesifikasi perangkat lunak gitu ya, Pak. Nah, itu kalau di hasil pembahasan itu tetap diisi semuanya sampai misalnya kita melakukan testing pun dimasukkan atau cukup ini Pak, apa namanya? Ya, yang Fokus di judulnya. fokus yang sesuai judul aja. Oh, kasih Pak. Ya. Ini yang MSIB, Amel, Nela. Tadi Yunita udah mewakili yang pesawaran. Amel sama Nela mana nih? Hadir, Pak. Udah jelas belum, Mel? Udah sih, Pak. Mungkin nanti mau bimbingan langsung aja ke Bapak Oh Bonhayatnya. gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Nela? Sama Pak, nanti bimbingan langsung aja. Oke, siap. Sip, Pak. Ya. Yang lain ada belum? Ya, Andre. Mm-mm. 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 Nggak usah lagi sebenarnya. Itu tuh lebih ke arah pendukung untuk realisasi rencana kegiatan kalian gitu loh. Kenapa kok misalnya dari rencana realisasi beda? Kan biasanya butuh teori tuh. Biasanya ada yang minta nanti nih ya, tapi juga dilihat. Tapi jangan sampai kayak kita kemarin judulnya sistem Abdallah, web adalah, nggak lagi begitu. Nggak lagi yang kayak gitu. Nggak ada. Landasan teori di sini kan makanya saya buat opsional karena tidak boleh ada yang memang nanti membutuhkan. Misalnya prosedur apa ya? Misalnya instalasi server berdasarkan ini. Nah, ya itu butuh kan? Dapat dari teori dari mana nih? Kira-kira yang sesuai. Oh, misalnya kalau yang sesuai yang prosedur A ya prosedur A. Oh, prosedur A berdasarkan dari buku ini, prosedurnya seperti ini. Nah, realisasimu apa misalnya? Yang untuk mendukung hasil dan pembahasan. Maksudnya gitu. Iya. Ya, ada lagi? Tapi ingat ya, opsional. Boleh dipakai, boleh enggak. Izin Kalau bertanya lagi, dibutuhkan. Pak. Ya, silakan. Dokumentasi kegiatan tuh bukan cuman kegiatan coding aja kan, Pak. Kayak misalkan di tempat Iya. saya tuh ada Misalnya, kalau kamu ada
Nah, kayak Nela contohnya kayak kamu nih, sosial media. Dia nemuin klien, nemuin ini, ya ada fotonya, ya sudah. Dia lagi desain, hasil desainnya yang difoto, ya ditampilin, ya nggak apa-apa. Gitu aja, pokoknya apa yang kalian kerjakan, ada buktinya intinya gitu. Terserah, Mm-mm. apakah lagi ngoding, nggak foto lagi ngoding juga nggak apa-apa. Foto di depan atau cuman screenshot bisa kayak Amel kemarin screenshot ininya dia kerjaan hasil kerjaannya boleh juga nggak apa-apa. Kan yang ngerjain tetap kamu. Hmm, jadi kayak kalau misalkan kegiatannya itu kayak ikut sama apa CEO-nya gitu keluar apa kayak ada acara seminar gitu-gitu gimana Pak? Ada fotonya nggak sih seminarnya? Ada Pak. Pasti. Nah, ya udah foto seminarnya itu aja. Ya jadi berarti ngikut di situ. Nih kegiatan ini Hmm, gitu aja. Yang penting tuh misalnya ikut seminar A, kamu fotonya di judul seminarnya beda dengan yang kamu ceritain ya beda juga jadi buktinya. hmm. Oh ya Gitu. Pak. Masih Pak. Ya, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya Pak. Tadi kan Mm-mm, Bapak bilang di hasil dan pembahasan itu kita menjabarkan pekerjaan kita yang selama kita lakukan di tempat PKL Pak. mm-mm, Nah, kemarin kan itu saya Pak yang bertanya di bagian keuangan gitu Pak. mm-mm, Itu tidak ada pekerjaan sama sekali tentang aplikasi atau website dan tidak membuat mm-mm, apapun gitu loh Pak. Jadi kami mengerjakan pekerjaan karyawannya gitu Pak. Jadi kami percaya membantu. Nah, yang saya bingung itu untuk judulnya Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau judulnya itu mm-mm. pembuatan gitu Pak. Ya, itu Nah, kan kalau buat, itu kan cuma contoh. Karena yang karena yang saya tahu, ya disesuaikan aja. Misalnya, kamu bukan ngerjain keuangan, tapi kalau di kita di level 5 ini saya kebetulan lagi ngerjain kurikulum, ada yang namanya data entry. Nah, kerjaan kalian kalau nginputin data di sistem itu data entry kalian. Jadi jangan bagian saya cuma nginputin data, Pak. Ya ada. Kerjaan kalian level 5 itu data data entry kalau nggak salah. Data entry apa data analis gitu. Iya, data-data itu di ini berhubungan dengan data. Ada itu KKNI untuk pekerjaannya. Yang cuma kan kalian belum pernah selama ini kan belum tahu ya. Kira-kira taunya cuman kami ini dikirim ke PKL jadi programmer. Enggak, banyak. oke Pak. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Jelas ya? Ya, Jelas oke. Pak. Ada lagi? Ini pokoknya TA tahun ini ya menurut saya sih bebannya berkurang sekitar 70% lah beratnya. Yang kemarin sudah persiapan mau bikin aplikasi udah banyak-banyak ya. Tim, oh saya bagi tugas yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ternyata ada yang cerita sama saya, Pak, udah ada yang sampai ngerjain bab 3, Pak. Ternyata berubah total. Ya, alhamdulillah sebenarnya. Inilah yang sebenarnya tugas akhir D3. Jadi sekarang kalau kalian masih ngerjain buat aplikasi, apa bedanya sama nanti sama D4 TRPL? Kan sama buat aplikasi, nguji dari analisis dari awal, terus ngerancang, terus implementasi, nguji, kan sama. Apa bedanya? Cuman beda D3 sama D4 doang? Ya enggak lah. Kalian itu ya ini yang kalian kerjakan. Nah, ada lagi nggak? Pak, saya nanya Pak. Aduh, Ya udah sabar. Ya Martin dulu lah. Andri dari tadi. Tin duluan Martin. ini Pak saya kan nanya Pak. Nah, Ah, ah. dosen pembimbing kami itu kemarin itu minta pengujian sistemnya Pak. Pengujian sistem itu di Sistem sana apa untuk TA? buat TA kan buat Nggak bisa, aplikasi kan ya. Pak ya. Kan kemarin gini, Iya Martin ini Pak. saya jelasin lagi. Karena belum muncul aturan baru, ini makanya nanti saya mau sosialisasi juga nih sama pembimbing-pembimbingnya. Oh iya Pak. Nanti tidak boleh ada lagi. Kemarin udah beberapa orang yang tahu format ini. Ih, kok begini ya? Iya, memang harus begini. Tidak boleh Iya lagi Pak. ada pembuatan aplikasi itu nggak ada. D3. Iya. Nah, udah tenang aja nanti.
Tenang aja, Tin. Siap, Udah Pak. siap nih. Aman, Pak. Yandri, gimana Andri? Aman, Le. Aman. Oh, oh, nah sabar, Barvan. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya jangan dari artikel. Iya, wawancara sendiri ya gak usah disebutin, ya cerita aja ya, anggap aja kan kan kalian di sana tuh. Ya masa nggak dapat informasi itu sih? Hmm. Ya harus harus ditambah, harus dikasih artikel artikel luarnya. Ya, ya. Kak, izin tanya, Pak. Ya, Kan Alivia. kemarin terkait tahun kemarin kan mungkin pengajuan judul TA itu kan melalui MyActis gitu ya, Pak. Terus nanti Sabar. langsung Nanti di terakhir keluar. saya jelasin masalah mekanisme pengajuan. Baik, Pak, baik. Ya, nanti saya jelasin. Ini tim format dulu. Nanti masih banyak tuh ke bawah tuh. Tim udah jelas dulu ya, hasil dan pembahasan jelas ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kesimpulan ya itu tadi. Kesimpulan itu dibuat, diingat ya. Kesimpulan itu menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Kalau di tujuannya ada dua, berarti kesimpulannya ada dua. Tujuan cuma ada satu, kesimpulan maka ada satu. Jangan sampai di tujuan satu, kesimpulannya dua. Atau di tujuannya dua, kesimpulannya satu. Salah. Ya, itu rumusnya yang paling gampang. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Lalu saran itu yang bisa ditambahkan untuk waktu mendatang untuk menyempurnakan pekerjaan yang telah dilakukan. Ya, jadi sarannya itu untuk menyempurnakan. Misalnya bagian fotokopi biar canggih pakai apa? Nah, tuh Febri kasih itu di situ nanti. Dikasih saran yang bagus pakai apa gitu. Nah, itu kira-kira pokoknya intinya kesimpulan menjawab tujuan yang ditetapkan, saran itu yang untuk memperbaiki sesuatu yang telah dilakukan. Ini ada yang mau nanya nggak? Ini ada yang mau ngomong tadi. Kalau kesimpulan saran nggak terlalu lah, susah, gampang. Oke, sampai di sini jelas ya. Terus ini ada daftar pustaka, ini daftar pustaka kalau tadi yang pakai daftar pustaka yang dibutuhkan. Tapi belum tentu untuk teori ya, tapi pustaka misalnya kayak proses apa, kalian ngambil dari mana, ya pustakanya harus ada. Terus penulisannya menyesuaikan dengan panduan penulisan karya ilmiah, poinnya lah, udah jelas. Tata cara bahasanya ya, penulisannya. Batas kanan, atas, bawah, kanan, kiri, hurufnya, spasinya. Nah, itu pakai panduan itu. Tapi kalau isinya ditetapkan pakai yang ini. Jelas ya, daftar pustaka? Kalau sudah, masuk lagi. Nah, ini adalah timeline kita untuk tugas akhir. Ini berdasarkan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pengajuan TA itu dilakukan. Ini saya ngitungnya dari Juli ya, saya nggak pakai tanggal. Karena anggapan saya, terakhir kita ujian kemarin tanggal 4. Ya, kalau yang secara ini ya, secara hasil pertemuan dengan pertemuan setelah PKS dengan jurusan kemarin. Berarti dari Juli hingga September 2024. Itu kalau mau yang gelombang pertama. Jadi kalau mau daftar wisuda gelombang pertama, tanggal 1 September 2024 itu harus sudah selesai. Sudah selesai di sini bukan berarti sudah selesai naskahnya, tapi sudah selesai ujian dan segala macam. Karena nanti kita wisudanya di Oktober 2024. Batas akhir pendaftaran wisuda 2 September 2024. Jadi kalian prosesnya silakan dipercepat. Target
Saya sudah kemarin Kajur sudah nanya saya, kira-kira bisa nggak Pak di periode pertama kita lulus 100%? Bisa Pak. Saya sanggupin bisa. Kalian lulus semua di gelombang pertama. Ya ini dengan saya buat apa seperti ini. Jadi ya insya Allah yang biasanya mintanya agak aneh-aneh, saya cut dulu, saya luruskan. Ya, biar kekhawatiran si Martinnya bisa tenang lah. Ya nggak, Tin? Iya, Pak. Ini yang dari pembekalan PKL selalu nyolek-nyolek saya ini. Oke, ya. Jadi gelombang pertama wisuda, batas akhir pendaftaran 2 September 2024. Untuk yang gelombang kedua, batas akhir pendaftarannya 22 November 2024. Pelaksanaannya 14 Desember 2024. Ingat batas akhir pendaftaran itu pendaftaran wisuda. Pendaftaran wisuda itu syarat persyaratannya di mana? Nanti bisa lihat di Jaraka nanti ada juga kok nanti muncul ininya. Ada surat edarannya juga nanti saya kalau ada muncul saya bagikan. Oh, nanti ada contohnya. Ini yang pendaftaran Juli ini, akhir Juli ini terakhir ada. Itu untuk yang wisuda yang lama-lama. Karena Agustus mau yudisium, mau ditutup. Tinggal nunggu wisudanya bareng kalian aja di Oktober. Nah, ini waktu ya. Silahkan diukur. Saya kemarin ditanya sama Kajur, apa bisa lulus semua di gelombang pertama? Bisa. Kalau dengan lihat bobot isi dari TA-nya, insya Allah bisa semua. Itu untuk waktu. Kalau waktu ini sesuai dengan kalender akademik. Mekanisme, nah ini tadi yang ditanya Livia nih. Mekanisme, kemarin saya sudah konsultasi dengan jurusan. Karena kita masih, ya sebagian jiwanya masih ada di EKBIS. Jadi pengajuan judul dilakukan melalui MyEKBIS. Proses bimbingan juga dilakukan MyEKBIS. Untuk bimbingan bisa dilakukan secara daring maupun luring. Yang daring ini khusus yang kayak Andri sama Rizky yang nggak bisa pulang karena dia harus di sana stay. Jadi kita Prodi fasilitasi dengan boleh bimbingan secara daring. Kalau yang lain boleh secara luring. Karena kalau nggak ada ke ininya ya. Untuk ujian, nanti ada form khusus yang sudah disiapkan jurusan. Jadi karena form ujian itu kan kalau di MyEKBIS namanya jurusan ekonomi dan bisnis. Kemarin saya sempat konsultasi sama Sekjur, sama Bu Dewi. Bu, apakah yang ujian ini aja kalau nggak anak-anak semua tetap pakai MyEKBIS? Nanti pas nyetak tolong diganti aja judul jurusannya di atas. Bu, apa nggak ribet? Kasihan anak-anaknya. Lebih baik dibuatkan form sendiri deh. Nanti anak-anak tinggal ngisi. Nah, maksud saya tadi kemarin tuh usul begitu. Ternyata usul saya diterima. Jadi untuk ujian itu mendaftar manual nanti ke JTI, ke jurusan. Form ujian juga disiapkan. Untuk pelaksanaan ujian, kami dari Prodi tidak membatasi, boleh ujian secara daring maupun luring. Daring diperuntukkan bagi yang tidak bisa hadir. Contoh kayak Andri sama Rizky. Itu nggak apa-apa ujiannya daring. Kita buat mekanismenya. Lalu untuk pendaftaran wisuda masih menggunakan Jaraka student. Nanti ada ininya semua di situ. Terus jangan lupa yang masih punya tanggungan kompen. Kalau kompennya belum selesai nggak boleh wisuda nanti loh. Atau alat yang minjem alat belum ulangin alat. Pokoknya bebas tanggungan. Nanti bebas tanggungnya banyak nanti. Nah, itu nanti diatur lebih lagi untuk yang wisudanya. Nanti saya lapor lagi ke jurusan. Karena di kepala saya masih kita ini jurusannya EKBIS aja sih. Ya harap maklum, saya 16 tahun ngajarnya masalahnya di EKBIS, di MI, di EKBIS gitu. Jadi di kepala saya masih bayangan EKBIS. Ternyata saya udah pindah gitu kan. Nah, terus ini juga masukan dari beberapa dosen, peraturan selama bimbingan. Nah, ini yang wajib nih. Yang pertama mengikuti peraturan akademik yang berlaku. Terus yang kedua, selama proses bimbingan tetap mematuhi peraturan seragam yang berlaku. Ya, seragam jangan sampai ini mentang-mentang udah TA jadi semau-mau.
Hari Senin nggak pakai putih hitam. Terus hari Rabu juga nggak pakai baju ini. Ekbis Pak, Rapo. Iya, nggak apa-apa. Masih ekbis kan? Dibilang saya masih, kita masih jiwanya masih ekbis. Orang daftar haji masih ini, ya kan? Rabo ngikutin. Tetap masih pakai itu kok. Kecuali kalian prodinya elektro. Kalau elektro iya, belum ada seragamnya. Karena kita masih ngikut aturan yang lama, aturan yang masih bagus. Bagi saya ikut aja. Rabo pakai seragamnya ekbis ya. Jangan lupa. Terus jangan lupa mulai aktivitas, pastikan sudah mendapat persetujuan form bimbingan. Nanti kalian ada form persetujuan bimbingan, mau bimbingan hari apa, jam berapa, itu disepakati. Kecuali kalau kayak saya mungkin setiap hari ada di prodi dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kalian butuh mau bimbingan, silahkan bimbingan. Nah, kan kalau ada yang model begitu ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ada yang dosen maunya seminggu sekali apa bimbingannya, ya udah diikutin. Ya, jadi jangan lupa memastikan. Terus yang ketiga, silahkan membuat janji terlebih dahulu, mengingatkan sehari sebelumnya mau bimbingan. Untuk sebelum jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing untuk mengantisipasi perubahan jadwal. Contoh, misalnya kayak si Agung kan, kalau sama Bu Rimanya tahu-tahu lagi tugas ke pesisir barat kan, Agungnya nggak tahu. Ya, kalau sebelumnya sudah konfirmasi kan nggak akan terjadi miskomunikasi. Nah, ini yang kalau ini dari Satgas PPKS, khusus bimbingan yang luring tidak diperbolehkan bimbingan di luar kampus, misalnya di rumah dosen atau di mana tidak boleh. Silakan di kampus dan di ruangan prodi. Bukan di tempat yang tertutup cuman berdua nggak boleh. Apalagi untuk yang bimbingan yang lawan jenis. Itu sangat tidak diperbolehkan. Ini sesuai aturan dari Satgas PPKS. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak nih mekanisme, timeline, peraturan? Pak, mau tanya Pak, Ya, Gong. kalau misalnya tadi kan Pak ya, kan udah diingetin tuh Pak, misalnya maafnya dosen seperti dosen bimbing tuh, kemarinnya udah diingatkan, tapi besoknya ngerubah jadwal lagi gimana Pak? Ikutin jadwal pembimbingan lah. Masa kamu mau pembimbing nggak boleh ikut berubah? Ya resiko kok. Orang hari ini misalnya jam ini kamu ngubungin saya, Gung datang jam 2 misalnya. Tiba-tiba saya ada dapat panggilan khusus, berubah lagi, Gung besok aja Gung. Saya hari ini nggak bisa. Kamu bisa membantah? Bisa Enggak nggak, Pak. Gung? Nah, yo wes, nggak boleh Ya, bantah. Ngikut aja. Kalau kamu mau lancar, silahkan ikutin aturan main. Ingat ya, dosen itu punya karakternya masing-masing. Silahkan diikuti cara mainnya dan karakternya dosen masing-masing itu dipelajari dan diikuti. Insya Allah aman kalian. Kalian jangan kayak Agung nih Agung nih saya dapat laporan sering ngeyel matanya. Ya nggak Gung? Ngeyel nggak Gung? enggak sih Pak sebenarnya Pak. Nggak salah ya Gung ya. Ya, ini aja contohnya kamu ngeyel kok. Pokoknya intinya gitu, ngikut aja. Ya kan dosen juga membatalkan itu bukan karena iseng atau apa tuh enggak. Biasanya ada memang tiba-tiba. Kalau kayak saya tiba-tiba kadang ada rapat mendadak kalau udah janjian. Ya mau nggak mau saya batalin dulu, ganti. Makanya diikutin cara mainnya, jadi cara main terus sama karakter dosennya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Ya, yaudah Akila dulu nanti baru Ivan. Pak, untuk kan di pas mau daftar wisuda kan ada persyaratannya tuh, Pak. Nah, salah satu persyaratannya itu kan ada yang namanya sertifikat PKKMB. Nah, kan saya kemarin itu di angkatan 20 kan belum dapet tuh, Pak. Nah, itu nanti ngambilnya Ntar gimana ya? ke akademik, ke subbagian akademik. Iya, ke subbagian akademik. Coba nanti kamu main ke ruang yang depan satpam itu loh, di depan. Ada ruang satpam kan? Tempat pos Ruang satpam. satpam. Iya, yang lobby di gedung depan. Kan ada Nah, satpam yang ya. nungguin tuh. Resepsionis kan satpam yang nungguin tuh.
Kan Hmm. yang ke arah depan itu kan dari ruang akademik. Nah, nanya di situ. Kalau nggak nanya aja ke satpamnya, Pak mau ngurus sertifikat PKKMB di mana, pasti nanti diarahin ke ruang akademik. Mm-mm. Mm. Terus sama Nah, satu lagi Pak, untuk heeh. mekanisme pembayaran UKT itu gimana ya Pak? Maksudnya kayak kayak di semester ini nih Wah, saya belum dapat bayar ya yang UKT gitu kayaknya Pak. kalau kalau setahu saya kalau kalian wisuda September pendaftaran terakhir itu kalian sudah ini, kalian kayaknya nggak bayar UKT lagi deh. Yang apa namanya yang gelombang pertama apa gimana Iya, Pak? Apa yang yang gelombang pertama. Yang gelombang oh pertama. jadi Yang oh gelombang jadi kedua bayar. Biasanya ini hmm, kalau yang lewat ya, bayar tapi mm-mm, setengah kayaknya. Kalau nggak kalau belum berubah ya. Nanti ada mungkin ada ini yang baru. ya Pak. Oh, jadi harus gelombang pertama ini biar nggak bayar gitu ya Pak? Iya, iya, iya. Soalnya itu Makanya, pertanyaan dari orang tua gitu Pak. Jadi nah ya makanya. Sekarang tinggal kamu Akila. Ayo selesai gitu. Pak, saya bisa selesai di gelombang pertama. ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, mana tadi? Apa tadi Ivan ya? Pak. Ya, gimana Van? Ini format ini sama kan Pak seluruh D3 ya? Semua Semua sama. prodi yang Sama. seluruh prodi Ya, D3. semua Kan sama. kemarin tuh Tapi isinya diserahkan oh, karena kan kita belum buat panduannya utuh gitu, belum jadi sebenarnya. Cuma kan kalian ini disuruh nunggu kan udah nggak sabar lagi kan? Maunya cepet aja pokoknya. Nah, panduannya itu kan harus diujinya panjang itu. Jadi untuk itu pertama formatnya dulu disamakan. itu Isinya, heeh, per isinya prodi itu gimana? beda-beda ya Pak. Maksudnya? Format yang kata Bapak itu panduan-panduan itu. Enggak. Formatnya Sama aja sama. kan? Formatnya sama. Cuman isinya, misalnya kan kalau kita bagian komputer kan beda lah sama pariwisata, bener nggak? Mm-mm. Iya Soalnya gitu. soalnya tuh kemarin tuh kan yang kata Bapak itu belum belum ada sosialisasi lagi. Nah, saya tuh udah nyoba ngikutin Mm-mm. prodi lain yang D3 karena dia udah dapat pembimbing 2 tuh. Nah, Mm-mm. udah Mm-mm. bimbingan juga, udah mulai nyicil lah buat TA. Nah, Mm-mm. saya juga nyoba ikut lah gitu. Mm-mm. Nyesuaiin Ya, sama format ya yang itu tadi D3 ada itu. kalau formatnya mungkin sama, tapi isinya itu kan tergantung kekhasan dari prodi masing-masing. Hmm. Prodi kita kan nggak mungkin sama dengan prodi lain, kecuali misalnya nanti ada ya nggak mungkin ada D3 lagi di jurusan kita, cuma D3-nya kita inilah. Kalau formatnya samain kayak yang jurusan lain itu D3 lain itu, tapi isinya kita ubah sama sesuai jurusan sama prodi Ya kita kan itu formatnya kan yang yang D3 sudah kan. yang dibagiin di grup kemarin itu loh, Van. Iya, Pak. Soalnya Itu saya udah aja. Iya nggak apa-apa, ngikutin. tinggal nyusun judulnya aja lah. Tinggal, Heeh. oh itu kan cuman nggak banyak sih ini kayaknya subbabnya kan kalau kamu perhatiin nggak Iya, banyak kok. dikit saya bandingin sama TA yang angkatan 20 tuh kayaknya Iya beda banyak beda, banget. beda jauh. Beruntunglah si Akila sama si itu Akmal ya. Mana Akmal ada nggak? Amanda. Oh saya, Amanda mah masih kuliah. Mana Akila? Akila. Ya Pak hadir Pak. Hmm. Untung kamu ikut yang sekarang ya. Agak Iya enak Pak, kayaknya ya alhamdulillah. daripada Iya yang Pak. tahun kemarin ya kan. Heeh. Ya, rezeki kamu berarti. Berarti kan ada Iya, hikmahnya, ya nggak Akila? Walaupun iya Pak. kita ini, tapi kan Mm-mm. ada hikmahnya. Ada kemauan, ya Pak. Sip, udah. Ada lagi nggak yang tanyain? Pak, izin nanya Pak. Ya, Rahma. Kan kemarin kan saya PKL di dinas Pak ya, di Disbun. Nah, Mm-mm. tugasnya Pak ya kayak saya kan di bidang P2HP kayak nganuin TBS, nganuin kayak usulan SSH itu boleh nggak Pak diajuin jadiin judul? Iya, diajuin aja. Ya mau, memang kan apa yang dikerjakan. Iya, sesuai dengan Iya, kegiatan di sesuaikan. PKL kayak kemarin. Mm-mm. Kalau Nanti kayak usulan standar harga itu kan kayak alat-alat perkebunan itu boleh nggak sih Pak? kayak gimana? Kayak usulan standar satuan harga kayak alat-alat di Ya, itu Bu. perkebunan kayak ada Enggak, berarti kamu tuh kayak yang saya itu bilang boleh. tadi. Kamu tuh kerjanya data entry sebenarnya. Ngenterin data. Bener nggak?
Kan kamu nggak buat, maksudnya Iya, kayak nggak nentuin nentukan harga kan? Kamu cuman nih harga ini tolong diinputin ini, dibuatkan bahasanya kan dibuatkan kalau mereka kan. Padahal ya kita iya nginputin kayak gitu. iya Iya kayak kan? dibuat itu Pak, kayak di e-katalog itu kayak ada Oh spesifik. iya, itu namanya data entry masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak? Iya. Jadi yang tugasnya kayak ini ya nanti kalau misalnya masih agak bingung, ya nanti kan judulnya nanti kan kalian ajukan saja dulu di MyEgdis, nanti kan saya koreksi. Iya, Pak. Terus untuk bagian rencana pelaksanaan kata Bapak ngambil di jurnal kegiatan di EPKL. Mm-mm, yang Nah, rencana, mm-mm. nah itu secara garis besar aja apa keseluruhan di jurnal kegiatan Keseluruhan lah. ya? Mm-mm. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir kan, Pak? Ya, mm-mm. Ya, sudah cukup, Pak. Oke. Ada lagi? Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Iya, ada nanti tes TOEIC biasanya. Ada dari lab bahasa nanti disiapkan. Tapi kayaknya tesnya pulang deh. Iya, kayaknya nggak ada yang online kayaknya. Cuman nggak tahu nanti coba saya ini kan ya. Coba saya ini kan biar nggak ini. Coba saya Nah, biasanya sih sebulan sebelum wisuda kayaknya. Sebulan atau setengah bulan sebelum wisuda. Saya nggak tahu pakai standarnya gimana ya. Nanti takutnya nggak diterima, nggak bisa diterima gitu. Takutnya, makanya saya apa nggak berani ini dulu. Ya nanti dicoba saya tampung pertanyaannya. Nanti saya terusin ke penyelenggaranya. Hmm. Ada lagi? Pak, izin bertanya lagi Pak mengenai tes Hmm. TOEIC tadi itu Hmm. diinfokan atau kita mencari info, Pak? Diinfokan nanti biasanya. Pengumumannya nanti saya biasanya di grup KPS dikasih tahu ada info tes TOEIC. Nanti baru saya teruskan lagi ke kalian. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi? Ini pokoknya yang nggak Izin ikut. bertanya, Pak. Ya, Pramesti, gimana? Kan ada tes TOEIC gitu ya, Pak. Itu kan salah satu persyaratan wisuda tuh ya, Pak. Mm-mm. Kalau misal tes TOEIC-nya itu kan dilaksanain sebulan sebelum wisuda tuh. Nah, Mm-mm. kalau misalnya kita wisuda tes TOEIC-nya itu kita ikut tapi pas TA kita tuh belum selesai gitu, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Boleh. Nggak apa-apa, malah duluan. Duluan malah lebih bagus. Jadi kalian sudah megang, yang penting itu ada sertifikatnya. Walaupun TA-nya belum selesai. Jangan nanti jadi penghambat di terakhir baru kamu mikirin TOEIC. Lebih baik sambil Jadi kalau jalan, kalau ada misalnya ada jadwal dia buka tes, ikut. Nggak apa-apa. baik, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Mm-mm. Terkait tadi kan sudah dijelaskan yang pakai MengEkbis itu kan pengajuan judul ya, Pak. Nah, Mm-mm. itu mulai dari hari ini atau kapan, Pak? Senin lah. Maksudnya untuk Ya apa nanti kan namanya yang pengajuan judul? di emang sudah kalian udah bisa di menu kalian nambahin judul? Udah bisa belum? Saya masalahnya kayaknya harus diinput sama Bu Danti dulu di MyEgdis baru bisa muncul ininya karena di menu saya di Kaprodi nggak ada tugas akhir tuh pengajuan judul memang kalian langsung bisa gitu kan harus dibagi ini dulu. Apa sudah bisa mulai ngisi? Coba ada yang megang pakai laptop nggak? Coba buka di MyEgdis usulan ininya. Setahu saya sih harus diisi dulu. Saya juga masih kurang ini sih. Ini penggunaan MyEgdis terakhir kali ya. So, kalian ini kayaknya. Atau ya semester depan. Pusing sayanya.
Belum bisa, Pak. Belum bisa kan? Kalau nggak salah sih di input dulu sama sama Mbak Danti, baru bisa. Makanya nanti saya bagikan, nanti saya oper ke Bu Danti biar suruh ngisi dosen pengujinya, pembimbingnya nanti dulu. Udah, Alivia? Ya, Pak, Kayaknya baik-baik sudah. ada lagi? Nah, nanti PowerPoint ini juga saya bagikan di grup, terus kalian nama pembimbingnya. Nah, mulailah janjian bimbingan dulu. Nanti juga data mungkin mulai baru Senin ya, karena kan nggak mungkin besok diisi kan masih pada libur. Jadi mulai Senin besok kayaknya mulai bisa ngajukan judul. Nanti bisa saya koreksi di Megbis. Nah, pokoknya dipersiapkan saja dulu hari ini sama besok. Untuk pengisian datanya nanti saya mungkin mulai Senin besok dulu bisa diisi. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, pertemuan siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Kalau nanti ada pertanyaan yang memang agak bingung ya nggak apa-apa, japri saya, bisa lewat grup boleh, lewat japri pribadi juga boleh, kalau lewat grup juga boleh. Terserah mau lewat yang mana. Insya Allah nanti akan saya jawab dan saya bantu. Terus juga nanti saya minta ke kalian, kalau nanti ada pembimbing yang mulai agak melenceng dari apa yang sudah saya jelaskan, tolong sampaikan ke saya, nanti biar saya yang ya nggak negur lah. Saya ajak ngobrol dulu, biar kita semua sama satu, paham kalau TA D3 itu seperti ini sekarang. Itu kira-kira. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.